Shalom kasih Kristus. Patutlah hari ini kita berbahagia dan saya berharap semuanya ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Untuk itu, mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita semakin menyukakan hati Tuhan. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat hari dan kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah Engkau terus menghiasi iman percaya kami, sehingga kami terus semakin dibawa menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada hari ini, sehingga firman yang disampaikan sungguh mencerahkan dan memotivasi iman percaya kami di dalam kami mengiring Engkau. Tuhan, kami rindu sekali lagi lewat setiap kebenaran firman-Mu, kami dapat melakukannya dengan baik dan menyukakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema sebab Tuhan melihat. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kekasih Kristus, sesungguhnya manusia mengetahui ada berbagai tantangan yang dapat menghalangi kehidupannya untuk dapat bergerak maju dalam menggapai rencana yang telah ditetapkan Tuhan. Tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh manusia, terkadang manusia itu sendiri yang berani melanggar ketentuan hukum dengan alasan tidak ada yang melihat. Bahkan dengan begitu sengaja dan sepertinya menantang Tuhan melanggar akan hukumnya dengan mengatakan, toh sampai sekarang ini saya melakukan yang dilarang oleh Tuhan pun Tuhan tidak marah dan menghukum. Apakah dengan belum adanya teguran atau hukuman dari Tuhan menganggap remeh kemurahan Tuhan sehingga lebih berani melanggar? Berkaitan dengan hal ini, Paulus menyampaikan pesannya dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi ketaatan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kekasih Kristus, walau Tuhan belum bereaksi atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, Tuhan tetap mengetahui dan mengawasi setiap benda dan makhluk yang ada di alam semesta. Amsal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi Tuhan melihat setiap apa yang kita perbuat, entah itu perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Hal yang gampang dilupakan oleh manusia ketika menjalani hidup adalah saat segala sesuatu yang dibutuhkan semuanya telah ada dan tercukupi. Dengan keadaan yang serba tersedia seperti ini, maka dalam hidup setiap harinya tidak ada yang harus dikhawatirkan karena segala sesuatunya ada. Keadaan seperti ini juga mudah sekali melupakan siapa pemilik dunia serta segala isinya. Kekasih Kristus, sekalipun kita mempunyai kekayaan setengah dari bumi dan segala isinya, tetaplah bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Dalam Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Demikian juga dalam 1 Korintus 10 ayat 26, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Tuhan sebagai pemilik, Ia tidak pernah berhenti bekerja untuk menjaga. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-121 ayat 4 mengatakan, sesungguhnya tidak akan terlelap dan tertidur penjaga Israel. Kekasih Kristus, apapun dan seberapa banyak dan seberapa besar pun kekayaan yang kita punyai, semua itu adalah milik Tuhan. Untuk itu, mari kita gunakan dan kelola sebaik mungkin, sebab Tuhan melihat hati dan perbuatan kita. Menyikapi hal ini yang harus kita lakukan dalam mengiring Tuhan, tidak cukup hanya datang beribadah dalam setiap minggunya, tetapi perlu untuk ditindaklanjuti dengan sikap dan perbuatan kita, sebab Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 4 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh.
Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang berada di luar jangkauan Tuhan. Sebab Tuhan melihat dan matanya ada di segala tempat, dan Tuhan menyelidiki dan mengetahui setiap perilaku kita. Dengan mengetahui keberadaan Tuhan seperti ini, yaitu berada bersama kita kemanapun kita pergi, dan itu bisa membuat kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Masihkah kita menyombongkan diri, dan masihkah kita hidup dalam kubangan dosa dan terus memilih hidup cemar dalam berbagai dosa? Kekasih Kristus, janganlah pernah berpikir akan aman dan selamat sekalipun perbuatan jahat, melakukan ketidakadilan, kecurangan yang kita perbuat dan tidak diketahui orang lain. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan dan mengindikasikan bahwa kita tidak ada tempat atau kesempatan sedikit pun sebenarnya untuk menyembunyikan diri dari sorot mata Tuhan. Tuhan melihat segalanya dan tahu segalanya. Meski kebohongan, kecurangan, atau kejahatan bisa tersimpan rapi dari pengamatan orang, serapi apapun itu, di mata Tuhan, semua itu akan selalu terlihat dengan nyata dan jelas. Dalam Ibrani 4 ayat 11 mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Baik atau jahat, semuanya akan sangat transparan di mata Tuhan. Apapun yang kita lakukan, rencana yang ada di pikiran kita atau perasaan dalam hati kita, ingatlah bahwa Tuhan sedang memandang kita dan akan terus melakukannya. Mulai sekarang, mari kita menjaga sikap, perbuatan, pikiran, perasaan, tingkah laku, dan perkataan kita agar seturut kehendak-Nya, dan miliki ketetapan hati untuk membawa hidup kita senantiasa berkenan bagi Tuhan. Selama melekat dalam Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Apapun yang kita rasakan dan alami, percayalah bahwa Tuhan menjaga keluar dan masuk kita selama-lamanya, sebab Tuhan melihat semuanya. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku yang akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, buat firman Tuhan yang disampaikan melalui renungan hari ini. Tuhan pimpin kami, supaya kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya, dalam setiap peristiwa apapun, mata-Mu selalu tertuju dalam kehidupan kami. Kalau Engkau sudah memilih kami, bahkan Engkau sudah membayar kami dengan lunas dibayar, berarti kami adalah milik-Mu, dan Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, jaga dan bawa hati kami terus untuk tetap kuat di dalam menghadapi proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Terus bawa kehidupan kami untuk senantiasa menyukakan Engkau. Dan kami juga berdoa, bukan hanya kehidupan kami saja Tuhan, tapi keluarga kami, keluarga besar kami adalah menjadi pribadi-pribadi yang terus menyukakan Engkau Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.